Oke, Kak Irfan mau ngobrol dengan Hanif deh. Yang lainnya silakan ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di belakang Li, Mas Ali. Hanif itu bareng Bapak ya Pak, boleh bergabung dengan saya Pak. Sini Pak bawa mikrofonnya. Oke. Ini ada sedikit hubungannya dengan yang disampaikan oleh Ustaz Salim. Tapi kita lihat dulu tayangan berikut. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hanif Rafah Firmansyah. Umur saya 8 tahun. Ka'bah is my dream. Ya Allah, semoga aku bisa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu masih lajang, saya jarang sholat. Tetapi setelah saya menikah dan memiliki Hanif, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya untuk melaksanakan sholat. Dan karena saya adalah seorang ayah bagi anak-anak saya ingin memberikan contoh bagi anak-anak saya bahwasannya setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk sholat. Kegiatan saya sehari-hari kalau pagi ini biasanya nunggu orderan masuk semua. Kalau udah siang nanti kita close, terus kita siapkan paketnya, kita packing, kita timbang, kita bungkus, baru nanti sore kita antar ke ekspedisi. Dulu Hanif sering banget ikut lomba. Nah biasanya kalau lomba itu kan dia sering menang dan dapat hadiah. Nah biasanya uang hadiahnya itu dipakai buat bayar sekolah. Kebetulan pada saat itu kondisi keluarga kami ekonominya lagi bener-bener di bawah. Kami baru aja pulang dari Batam. Nah uang modal dari Batam itu udah habis buat jualan. Kebetulan sepi, makanya uang hadiah lombanya itu dipakai buat bayar sekolah. Mas Hanif, nanti mudah-mudahan Mas Hanif jadi anak yang soleh ya Mas. Dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan Allah. Masya Allah. Kamu punya 3 adik? Iya, siapa aja nama adiknya? Tufail, Tufail, Fatian, Gani. Fatia dan Gani. Dani. Gani. Gani, iya. Wah Pak, Bapak asli Jogja. Ya, asli Jogja. Tadi saya lihat Bapak usaha apa? Jualan itu teh. Teh. Ya. Cukup Pak, menghidupi 4 anak. Alhamdulillah semua keluarga kami ini baik semua. Jadi kita yakin saja rezeki itu seperti maut. Pasti akan mengikuti kita dimanapun kita berada. Asal kita usaha dan ya, doa ya. Dan rezeki itu dari Allah itu saya yakin. Rezeki itu sudah Allah kasih cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang nggak cukup itu kalau kita untuk istilahnya menuruti hawa nafsu. Ya. Tadi saya tertarik juga dengan Bapak cerita katanya dulu ketika lajang. Betul nggak sholat Pak? Dulu lajang karena di sana kan namanya anak muda, apalagi jauh dari orang tua, keluarga, jadi nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang mengingatkan. Jadilah merasa bebas, nggak ada rem istilahnya. Jadi ya sesuka hati aja. Apalagi ngaji. Ngaji nggak bisa waktu muda. Iya. Ya, Sholat enggak, sholat enggak, ngaji apalagi. ngaji apalagi. Lalu sekarang belajarnya katanya barengan sama Hanif. Iya, Awalnya. Iya, awalnya belajar bareng sama Hanif. Jadi Hanif ini dulu awal waktu belajar ngaji ini bareng sama saya sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak yang lain yang sama-sama belajar. Iya. Masya Allah. Apa yang membuat Bapak tiba-tiba saya harus mulai belajar? Yang pertama memang semua itu karena hidayah dari Allah. Kita nggak tahu kapan kita dapat hidayah. Nah, terus alhamdulillah saya dapat hidayah lewat istri saya. Dulunya saya ini kan perokok yang istilahnya banyak merokok sehari kadang 2 bungkus masih kurang. Terus istri saya ini selalu ingatin atau melarang saya agar enggak merokok, tapi udah saya cuek-cuek aja. Nah terakhir
Sampai kadang saya nongkrong di luar rumah sampai lama, nanti baru masuk udah malam, anak-anak udah pada tidur. Tapi pas waktu itu terus istri saya sering dengerin mutar-mutarin ceramah-ceramah itu, katanya pokoknya kalau ini enggak boleh, enggak ini. Sering diputarin itu, lama-lama alhamdulillah hidayah datang. Diputerin aja gitu. Ya, Mau didengerin mau enggak. Didengerin itu lama-lama alhamdulillah dapat hidayah. Terus mulai dari itu saya lebih tertarik dengerin ceramah-ceramah itu. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi punya anak penghafal Quran, tidak usah menunggu orang tuanya ustadz, kiai. Bahkan dari seorang laki-laki yang masa mudanya tidak sholat, tidak mengaji sama sekali, Allah menakdirkan Masya Allah mempunyai anak penghafal Quran. Walaupun katanya dengan hafalnya Al-Quran, tadi saya lihat ada penghargaan banyak, alhamdulillah mendapatkan hadiah. Hadiahnya biasa buat apa Pak? Ya, waktu itu kan ikut-ikut lomba kan waktu pulang di Jogja. Ya. Selama pulang di Jogja itu kan masih ekonomi kan mungkin lagi karena baru mulai usaha ini ya, baru berapa bulan nggak jalan, sepi, terus ganti lagi usaha ini ya. Kebetulan karena ini dapat hadiah, kadang itu dipakai untuk bayar SPP-nya. Dipinjem buat SPP-nya. Ya. Tapi mintanya jajan es krim atau baru. Nah, sisanya uangnya dipakai buat kebutuhan keluarga. Ya. Hebat kamu loh. Tadi saya lihat juga celengannya bentuk Ka'bah. Iya. Punya cita-cita. Pasti semua orang juga ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Yakin ya? Yakin. Pokoknya kita berbaik sangka aja sama Allah. Hafiz Indonesia kan hadiahnya biasanya juga ada umroh. Mudah-mudahan kamu persembahkan umroh buat Bapak. Itu cita-citanya. Iya. Bilang, Pak, insya Allah. Bilang. Pak, insya Allah bisa umroh. Ya, amin. Alhamdulillah. Kita ke Mr. Sata, kita tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Dari 20 sudah tampil 15 peserta, tersisa kelompok terakhir. Kita sambut ini dia, Azam, Iza, Royana, Mora, dan Kaisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.